semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai modul Accum, Backup, dan Display pada software ProModel. Lalu kita akan membahas mengenai studi kasus, yaitu perusahaan susu segar. Yang pertama harus kita lakukan adalah klik kanan, lalu klik New, lalu klik Folder, lalu kita namai ProModel Produksi, underscore nama, underscore name, dan underscore kelompok. Setelah itu kita klik software ProModel, lalu klik OK, kita klik File, New, dan title-nya kita namai studi kasus, Accum, Backup, Display. Setelah itu kita klik Browse, klik Samples, dan kita cari yang industri. Kita klik OK. Selanjutnya kita bisa langsung build location-nya, build location. Lalu yang pertama kita buat dulu kedatangan susunya. Kapasitinya kita ganti 1000. Lalu kita bikin konveyor pengemasan kotak. Setelah itu, kita membuat lagi stasiun pengemasan kotak. Lalu kita ganti kapasitinya menjadi 500. Setelah itu kita langsung buat konveyor pengemasan kardus. Setelah itu langsung kita buat stasiun pengemasan kardus 1. Di sini stasiun pengemasan kardusnya dibikin location yang berbeda-beda. Kita mulai dulu dari stasiun pengemasan kardus 1. Lalu kapasitinya kita ganti menjadi 500. Kita lanjutkan lagi ke stasiun pengemasan kardus 2. Di sini kita bisa klik lagi grafiknya, lalu kita namai stasiun pengemasan kardus 2. Setelah itu kapasitinya kita ganti 500. Selanjutnya kita klik lagi grafiknya, lalu kita namai stasiun pengemasan kardus 3. Kapasitinya juga kita ganti menjadi 500. Setelah itu, kita bikin lagi konveyor ke arah gudang, kita namai konveyor gudang. Lalu terakhir kita klik lagi grafiknya, dan kita namai gudang. Kapasitinya kita ganti menjadi 1000. Setelah itu kita bisa langsung membuat downtime-nya dengan klik downtime, clock, lalu frekuensinya kita ganti menjadi 4 hour, first time-nya 3 hour, logiknya kita buat menjadi display, kutip 2, mesin pengemasan, mesin pengemasan kardus 1, sedang maintenance.
Lalu kutip 2, kita ketik wait 5 menit. Kita buat lagi di stasiun pengemasan kardus 2. Klik lagi downtime, clock, lalu frekuensinya kita ganti menjadi 3 hour. First time-nya kita ganti menjadi 2 hour. Lalu logiknya kita ganti menjadi display. Kutip 2, mesin pengemasan kardus 2 sedang mengalami maintenance. Kutip 2 lagi, lalu kita ketik wait 5 min. Setelah itu kita klik lagi build, lalu pindah ke Pet Networks. Di sini untuk cara membuatnya bisa langsung klik kiri untuk memulai, berhenti di klik kanan. Ketika memulai lagi, kita bisa klik kiri lagi, berhenti klik kanan, lalu kita harus bisa melewati semua location-nya. Kita ke stasiun pengemasan kardus 1, stasiun pengemasan kardus 2, dan stasiun pengemasan kardus 3. Kita berhenti di setiap stasiun pengemasan kardus. Lalu jika ada kesalahan seperti ini, bisa langsung diklik di patch-nya, lalu klik edit dan delete. Kita lanjutkan lagi dari stasiun pengemasan kardus 1, klik kiri untuk memulai, lalu klik kanan untuk berhenti di konveyor gudang. Lalu klik kiri lagi untuk ke arah gudang dan klik kanan untuk berhenti. Kita ulangi juga di stasiun pengemasan kardus 2, dan ulangi juga di stasiun pengemasan kardus 3. Setelah itu kita membuat interface-nya. Kita bisa klik node, lalu klik location. Klik node lagi, klik N2. Location-nya di konveyor pengemasan kotak. Klik N3. Location-nya stasiun pengemasan kotak, dan kita ulang terus. Tapi jika bisa juga dengan cara lain, dengan cara semua titiknya tadi yang biru itu diklik 2 kali untuk lebih gampangnya, tapi aku memilih cara yang klik node dan location-nya. Dan terakhir, N9 gudang. Setelah itu, kita bisa klik build lagi ke entities-nya. Kita akan mendefinisikan entities apa saja yang akan diproses. Di sini kita akan membuat yang pertama itu susu. Lalu klik lagi di graphics-nya dan kita namai susu kotak. Lalu terakhir kita membuat susu kardus. Kita samai saja semuanya speednya di 150. Setelah itu kita klik build lagi dan klik resources. Di sini kita akan membuat resource apa saja yang akan digunakan untuk prosesnya. Yang pertama itu adalah mesin pengemasan kotak. Lalu kita enter, kita klik lagi mesin pengemasan kardus 1. Lalu selanjutnya kita buat lagi dengan mesin pengemas kardus 2.
Selanjutnya, mesin pengemas kardus 3. Lalu kita buat operatornya. Kita buat yang pertama dulu, operator pengemas kotak. Kita cari grafiksnya terlebih dahulu. Setelah itu kita namai operator pengemas kotak. Lalu selanjutnya kita buat operator pengemas kardus di pengemas kardus 1, 2, dan 3. Kita buat satu-satu. Yang pertama, operator pengemas kardus 1 dulu. Lalu kita cari lagi grafiksnya. Kita klik. Lalu kita namai operator pengemas kardus 2. Dan terakhir kita buat operator pengemas kardus 3. Kita klik dulu di grafiksnya dan namai operator pengemas kardus 3. Baik, setelah itu kita akan membuat specification-nya dengan cara kita klik operator pengemas kotak dan klik specs-nya, yaitu klik Path Networks di net 1, home-nya di N3, lalu klik return home if idle. Kita ulang lagi di operator pengemas kardus 1, lalu home-nya itu di N5, klik return home if idle. Kita klik operator pengemas kardus, klik specs, lalu home-nya itu di N6, lalu return home if idle. Terakhir, operator pengemas kardus 3, home-nya ada di N7, klik return home if idle. Setelah itu, kita klik build lagi dan kita membuat prosesnya. Klik entity, klik susu, lalu location-nya kita klik di kedatangan susu. Setelah itu, klik output, yaitu susu, dan destination-nya adalah konveyor pengemasan kotak. Selanjutnya kita klik entity-nya susu, location-nya adalah konveyor pengemasan kotak, lalu klik output-nya yaitu susu, lalu destination-nya adalah stasiun pengemasan kotak. Selanjutnya adalah klik entity lagi yaitu susu, lalu location-nya adalah stasiun pengemasan kotak. Setelah itu operation-nya kita buat yaitu accum 12 get operator pengemas kotak and mesin pengemas kotak. Lalu ketik wait 20 second, lalu enter, dan ketik free all. Setelah itu klik output, yaitu susu kotak, karena sudah menjadi susu kotak. Setelah di accum, lalu di klik destination-nya itu adalah konveyor pengemas kardus. Lalu klik lagi entity-nya, yaitu susu kotak, location-nya konveyor pengemasan kardus, lalu kita klik output-nya, yaitu susu kotak. Kita klik destination-nya, yaitu stasiun pengemasan kardus 1. Lalu kita enter, kita klik lagi output-nya susu kotak. Lalu destination-nya adalah stasiun pengemasan kardus 2, dan rule-nya kita ganti di klik, lalu kita klik as alternate. Lalu enter, klik output, susu kotak, destination-nya adalah stasiun pengemasan kardus 3. Lalu kita klik lagi
rule-nya dan klik as backup. Setelah itu kita klik lagi entity-nya, yaitu adalah susu kotak. Location-nya adalah stasiun pengemasan kardus 1. Lalu kita bikin lagi operation-nya dengan ketik get operator pengemasan kardus 1 and mesin pengemasan kardus 1 wait and buka kurung 100,4 tutup kurung second, lalu enter dan ketik free all. Setelah itu kita klik lagi outputnya, yaitu susu kardus. Destination-nya adalah konveyor gudang. Selanjutnya adalah kita klik lagi entity-nya, yaitu susu kardus. Susu kotak, maksudnya location-nya adalah stasiun pengemasan kardus 2. Kita buat lagi operation-nya, yaitu get operator pengemasan kardus 2 and mesin pengemas kardus 2. Wait and buka kurung 100,4 second, free, lalu kita klik, kita enter, lalu free all. Setelah itu kita klik lagi outputnya, yaitu susu kardus. Destination-nya adalah konveyor gudang. Kita klik lagi entity-nya susu kotak, location-nya adalah stasiun pengemasan kardus 3, lalu kita buat operation-nya dengan cara ketik get operator pengemasan kardus 3 and mesin pengemas kardus 3. Wait and ketik n buka kurung 100,4 tutup kurung second, lalu enter dan ketik free all. Setelah itu kita klik lagi outputnya, yaitu susu kardus, dan destination-nya adalah konveyor gudang. Setelah itu kita klik lagi entity-nya, yaitu susu kardus, lalu location-nya adalah konveyor gudang, output-nya adalah susu kardus, destination-nya adalah gudang. Lalu kita klik lagi entity-nya, kita klik susu kardus, lalu location-nya adalah gudang. Output-nya adalah susu kardus, destination-nya adalah exit. Setelah itu, kita klik build, lalu klik arrival, lalu klik entity-nya itu susu, location-nya adalah kedatangan susu, quantity each-nya itu 150, occurrence-nya itu adalah 7, lalu kita isi frekuensinya, yaitu E buka kurung 25,3 tutup kurung min. Kita sesuaikan dengan distribusi yang ada di studi kasus.
Setelah itu kita klik Option, Browse, kita klik Browse di output path-nya, yaitu klik folder yang telah kita buat, runtime-nya kita buat 8. Setelah itu, clock precision-nya itu tetap di menit. Lalu kita Ctrl Save, kita save di folder yang telah kita buat. Kita ketik nama, _name, _kelompok. _studi kasus, Acqueum, backup, display. Lalu kita klik save, kita klik lagi simulation, dan klik run. Kita menunggu, lalu akan muncul display mesin pengemasan 2. Lalu kita tunggu lagi. Lalu kita klik yes untuk do you wanna see the result. Lalu akan keluar output viewer, dan dari data yang telah muncul kita bisa analisis. Sekian dari saya. Terima kasih.